Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya, Eladora Brigita Sitorus, dalam podcast Dialog Bersama. Podcast kita hari ini ada tema yang baru nih. Jadi tema kita hari ini yaitu Bangga Berbangsa dan Bernegara. Nah, sekarang kita sudah kedatangan para narasumber yang akan berbagi wawasannya tentang tema kita hari ini. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu nih para narasumber kita. Halo semua, apa kabar nih abang-abang sekalian? Halo, baik. Ya, baik ya, puji Tuhan. Jadi kita mulai aja nih podcast kita hari ini. Bangga jadi warga negara Indonesia, sikap dan perilaku jadi aksi nyata. Negara Indonesia terdiri dari 17.395 pulau, memiliki lebih dari 700 bahasa, dan juga beragam budaya maupun adat istiadat. Dengan hamparan sumber daya alam yang begitu melimpah, tidak heran jika banyak sekali hasil bumi yang kita miliki. Sabang sampai Merauke, kaya alam, adil dan makmur negaranya. Nah, dari paparan singkat itu saja, kita seharusnya sudah bangga dong jadi warga negara Indonesia. Mau tanya nih abang-abang sekalian, bangga nggak sih jadi warga negara Indonesia? Bangga dong. Bangga. Pasti bangga. Iya, pastinya dong, kita bangga doang. Nah, saya mau dengar dulu nih tanggapan dan juga pendapat dari narasumber pertama kita hari ini. Ada Abang Yakob Tanjung. Nah, sebelum mulai boleh perkenalan diri dulu, Bang Yakob. Oke, perkenalkan nama saya Yakob Supriyadi Tanjung, asal dari Lapas kelas 2A Sibolga. Oke, halo Bang Yakob. Jadi nih Bang, bagaimana pendapat Abang mengenai bangga berbangsa dan bernegara itu? Ditanya kalau saya itu bangga menjadi warga negara Indonesia, jelas bangga. Jadi bagaimana kebanggaan itu kita luapkan ya melalui sikap dan perilaku kita. Dan itu namanya cinta tanah air. Sementara cinta tanah air itu berkaitan dengan bela negara. Bela negara adalah sikap, perilaku, tindakan kita, baik individu maupun kelompok, dalam mewujudkan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini ada pertanyaan nih untuk kita. Bangga gak kita menjadi warga negara Indonesia? Bangga dong, kita punya banyak pulau. Sudah pakai produk-produk dalam negeri nggak? Pasti dong, ini baju Indonesia punya nih. Ella pakai baju buatan Indonesia nggak? Made in Indonesia, Indonesia punya ini. Kalau Abang Ridho sendiri? Pasti dong, dari Indonesia. Bang Benedikto gimana? Pastinya buat Indonesia dong. Oke, saya lanjut nih. Bang Lalu gimana nih? Pakai made in Indonesia nggak? Udah jelas dong. Oke, senang kali aku nih. Orang kita pakai produk dalam negeri. Oh iya, saya juga ada info nih. Kita harus bangga nih menggunakan produk dalam Indonesia karena produk-produk kita itu tidak kalah dengan produk-produk luar negeri. Jadi kita harus bangga dengan produk dalam negeri. Kita boleh saja menggunakan produk luar negeri jika produk barang tersebut tidak diproduksi di luar negeri. Oke, saya juga ada pertanyaan nih. Kita tahu kan perempuan-perempuan sekarang tuh lebih suka lagu ke Korea-Koreaan gitu. Ini kan Ella sendiri nih cewek. Saya tanya dong Ella. Ella lebih suka lagu Korea atau lagu daerah Indonesia? Ditanya soal lagu Korea atau lagu Indonesia, pasti lagu Indonesia Bang. Kita warga negara Indonesia pasti mencintai Indonesia. Tapi kita boleh dong dengar lagu-lagu Korea sebagai tanda bahwa kita mengikuti perkembangan zaman dengan tidak melupakan budaya kita sendiri. Kayak gitu Bang menurut saya. Oke, jadi buat kita ini semua harus mengembangkan dan memberdayakan lagu-lagu dalam negeri atau lagu-lagu kedaerahan. Jadi ada juga nih saya pernah baca bahkan lagu kebangsaan kita sendiri nih ada juga orang-orang nggak tahu. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik kita harus tahu kita hiduplah Indonesia Raya. Banyak juga ini tidak tahu liriknya, bahkan judulnya pun tidak tahu mereka. Wah, gawat juga nih ya Bang, kalau sampai judul lagu kebangsaan kita aja masih banyak yang nggak tahu. Namun mirisnya hal itu benar terjadi. Menurut data Badan Pusat Statistik, dari setiap 100 orang Indonesia, 18 orang tak tahu judul lagu kebangsaan Indonesia, 53 orang tak hafal seluruh lirik lagu kebangsaan, dan juga 24 orang tak hafal sila-sila Pancasila.
Nah, saya mau dengar dulu nih bagaimana pendapat dari narasumber kedua kita. Ada Abang Benedikto Saragi. Bagaimana pendapat Abang terhadap data tersebut? Nah, boleh perkenalan diri dulu dong, Bang. Baik, terima kasih Kak Ella. Perkenalkan, nama saya Benedikto Alessandro Saragi. Tanggapan saya, hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita harus bisa menumbuhkan hal tersebut. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, terutama kepada para pemuda, merupakan hal yang penting yang tidak bisa dilupakan oleh bangsa ini. Karena para pemuda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri jangan ditafsir hanya kepada para pemerintah saja, namun harus lebih luas memandangnya. Sehingga dalam implementasi, para pemuda dapat lebih kreatif menerapkan arti sadar dan berbangsa dan bernegara itu sendiri dalam kehidupannya, tanpa menghilangkan hakikat berbangsa dan bernegara itu sendiri. Nah, kita dengar dari penjelasan Abang Benedikto, tidak hanya pemerintah, tetapi juga para pemuda ikut ambil yang besar. Nah, kita sebagai ASN dan kita juga sebagai pemuda, berarti kita memiliki andil yang lebih besar dong untuk Indonesia ini. Mau nanya nih Bang Benedikto, jadi gimana sih cara kita mengatasi kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara tersebut? Nah, cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan dalam pelestarian budaya nasional, mengenang dan meladani para pahlawan yang terdahulu, dan juga saling menghargai, menghormati, dan cintai sama warga Indonesia. Dan juga kita pastinya memiliki ideologi Pancasila sebagai pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi untuk mencapai cita-cita. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara ini telah terbukti ampuh dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai bukti, banyak terjadi berulang kali peristiwa sejarah yang terjadi pada negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengancam keberadaan negara Indonesia. Seperti agresi militer pertama yang terjadi pada tahun 1947. Dan juga ada konflik agama di Ambon pada tahun 1999 dan sampai 2002. Dan yang ketiga juga ada perang Sampit, yaitu perang antara suku Dayak dan suku Madura. Namun berbagai ancaman tersebut dapat diatasi berkat kesetiaan rakyat Indonesia terhadap ideologi Pancasila. Wah, Indonesia ternyata sudah melalui begitu banyak ancaman ya hingga saat ini. Tentunya itu tidak lepas dari pengorbanan para pahlawan kita yang sudah gugur di medan juang. Baik, terima kasih sekali lagi ya Bang Benedikto atas paparan materinya. Sekarang kita lanjut ke narasumber ketiga kita, ada Abang Rido yang akan berbagi materi tentang rela berkorban. Untuk Abang Rido kami persilahkan, boleh perkenalan diri dulu nih. Asik. Perkenalkan, nama saya Rido Marulito Warumorwo dari UPT Lapas Kelas 2A Sibolga. Rela berkorban. Kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara yang dikembangkan dengan aksi nyata, tanpa pamrih dan keyakinan bahwa pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia. Tanpa keinginan untuk berkorban pada bangsa dan negara dari seluruh warga negaranya, negeri kita tercinta ini akan mengalami stagnasi. Maka kita menjadi tidak mampu bersaing dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lainnya. Bahkan risiko terburuknya kita mengalami kemunduran dikarenakan warga negaranya tak berkontribusi dengan bangsa dan negaranya. Rela berkorban zaman dulu aksi nyatanya dengan mengangkat senjata melawan penjajah, mengorbankan segala kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, sekarang kita nggak perlu mengangkat senjata sebagai aksi rela berkorban kita. Kita bisa mulai dari bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Jadi, untuk rela berkorban tidak hanya menjadi tanggung jawab ASN. Siapapun kita, selama kita merupakan warga negara Indonesia, mari kita bersama-sama mengaktualisasikan nilai rela berkorban.
Wah, dari materi ya Bang Ridho nih, perlu kita garis bawahi nih, bahwa semua warga Indonesia berpartisipasi aktif untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti saling membantu teman-teman yang mengalami kesulitan. Benar nggak Bang Ridho? Benar sekali. Ya, menanya nih Bang Ridho, kita kan ASN nih. Jadi bisa nggak sih kasih satu contoh nyata aktualisasi rela berkorban untuk bangsa dan negara itu? Yaitu pelayanan publik. Kita sebagai ASN bisa memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan santun. Terima kasih. Wah, kita udah dengar nih, lengkap sekali dong penjelasan dari Abang Ridho ini. Kami ucapkan terima kasih Abang Ridho atas paparannya. Nah, kita masih punya satu lagi nih narasumber kita. Jauh-jauh dari rantau perapat, ada Abang Lalu. Bisa perkenalkan diri dong Abang? Oke, thank you Kaila. Saya Lalu Reja Aidir Pratama dari Lapas kelas 2A Rantau Prapat. Baik Bang. Untuk nilai terakhir nih yang belum disinggung dari tadi, yakni kemampuan awal bela negara. Kita dengar dulu dong pendapat dari Abang Lalu Reza gimana? Oke. Pertama, kemampuan awal bela negara dapat diartikan sebagai potensi dan kesiapan tiap warga negara untuk melakukan bela negara sesuai profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing. Pada dasarnya nih, kita memiliki kemampuan awal bela negara seperti kemampuan psikis, fisik, dan spiritual. Itu ada 3 ya. Kalau psikis itu seperti menaati berbagai aturan yang ada. Terus kalau fisik seperti kesehatan jasmani. Juga spiritual contohnya itu rajin beribadah sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Memiliki kemampuan awal bela negara juga dapat tercermin dalam sikap dan perilaku. Yang pertama, memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri dalam membela bangsa dan negara. Yang kedua itu mampu memahami dan mengidentifikasi ancaman di lingkungan masing-masing dan tanggap melaporkan pada pihak berwajib. Itu. Yang ketiga itu ada memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Terus yang terakhir nih, yang keempat ada memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal. Nah, keempat yang saya bilang tadi, 4 wujud bela negara tersebut sudah dijelaskan lebih rinci di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional bagi pertahanan. Itu Kaila. Wah, jadi udah dijelaskan Abang Lalu Reja. Tapi Bang mau nanya nih, kita kan sebagai orang-orang yang mungkin belum tahu tentang itu. Bisa nggak sih kasih satu contoh nyata yang dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mengaplikasikannya itu? Oh, hal kecil yang sangat mudah, yang dasarnya itu aja. Dengan kita sehat jasmani dan rohani kita aja, Kaila. Itu juga sebagai kemampuan awal kita untuk membela negara. Seperti itu, Kaila. Wah, kita langsung dikasih contoh nyata ini. Yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Bisa mulai dari hal-hal kecil ternyata. Menjaga kesehatan sudah termasuk dalam kemampuan awal bela negara. Nah, dari paparan para narasumber kita, saya bisa simpulin nih. Bela negara adalah sikap dan perilaku maupun tindakan kita warga negara dalam menjaga kedaulatan negara dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Dalam bekerja maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus menunjukkan bahwa kita mencerminkan nilai-nilai kecintaan kita terhadap negara ini. Tidak muluk-muluk dari hal yang besar. Siapapun kita, dimanapun tempat kita bekerja, apapun profesi kita, tidak akan menjadi penghalang. Sehingga kelak Indonesia semakin maju, tidak hanya dilihat dari segi infrastruktur maupun ekonomi, namun juga dari sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan kecintaan dan juga kebanggaan berbangsa dan bernegara. Saya bisa simpulin nih, terima kasih loh kepada abang-abang yang telah berbagi materinya para narasumber kita hari ini. Semoga para pendengar kita bisa ikut mengaplikasikan bela negara ini dalam kehidupannya. Terima kasih abang-abang semuanya. Dadah. Oke, thank you Kaila. Dadah. Terima kasih.